A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan kali ini Pak Guru akan menyampaikan daripada pelajaran sejarah kebudayaan Islam kelas 12. Adapun materi pada kesempatan ini di bab yang pertama ini adalah perkembangan Islam di Indonesia. Jadi kalian bisa lihat tujuan pembelajaran yang akan kita tempuh pada bab ini. Yang pertama adalah peserta didik mampu memahami kewajiban dalam berdakwah. Lalu yang kedua, peserta didik mampu mengamalkan semangat yang tinggi dalam berdakwah. Yang ketiga, peserta didik mampu menganalisis jalur dan proses awal masuknya Islam di Indonesia. Yang keempat, peserta didik mampu membuat kerangka hasil analisis mengenai jalur dan proses awal masuknya Islam di Indonesia. Oke, baik. Nah, ada peta konsepnya. Kalian bisa perhatikan di dalam peta konsep ini perkembangan Islam di Indonesia. Lalu yang pertama, situasi dan kondisi pra-Islam. Di situ dituliskan lagi di kanannya geografis, keyakinan, perekonomian, politik, kesenian, dan sastra. Di keduanya, jalur masuknya Islam ke Indonesia. Teori Gujarat, Arab, Persia, dan teori Cina. Strategi dakwah. Di arah panah yang ke kanan, yaitu perdagangan, perkawinan, politik, pendidikan, kesenian, tasawuf. Lalu fase penyebaran Islam di Indonesia. Fase keadaan pedagang muslim, fase terbentuknya kerajaan Islam, dan fase pelambangan Islam. Nah, sebelum kita masuk pada poin A, perkembangan Islam di Nusantara. Para pedagang Arab berlayar ke wilayah Asia Tenggara termasuk ke Indonesia pada abad ke-1 sampai 4 Hijriah, atau kalau untuk Masehinya tahun ke-7 sampai ke-10 Masehi. Penyebaran Islam pada awalnya didorong oleh meningkatnya jaringan perdagangan di luar Kepulauan Nusantara, termasuk Kesultanan Mataram di Jawa Tengah. Nah, dan juga Kesultanan Ternate dan juga Tidore di Maluku Timur. Pada akhir abad ke-13, Islam telah berdiri di Sumatera Utara, lalu di abad ke-14 di timur Laut Malaya, Brunei, Filipina Selatan, di antara beberapa abdi kerajaan di Jawa Timur, abad ke-15 di Malaka dan wilayah lain dari semenanjung Malaya sampai sekarang atau Malaysia. Nah, di sini di poin A, situasi dan kondisi sebelum kedatangan Islam. Sebelum kedatangan Islam pada abad ke-15 dan abad ke-16 di wilayah Nusantara terjadi perubahan sosial yang luar biasa. Nah, perubahan sosial ini terjadi disebabkan oleh penyebaran agama Islam beserta sistem politiknya yang ditandai dengan adanya perubahan keyakinan, keagamaan dari masa kejayaan Hindu-Buddha ke masa perkembangan agama Islam. Nah, pada saat yang bersamaan bermunculannya kerajaan-kerajaan Islam menggantikan posisi kerajaan Hindu dan Buddha. Perubahan-perubahan tersebut dilatar belakangi berbagai faktor, di antaranya letak geografis, keyakinan masyarakat, perekonomian, pemerintahan, kesenian, dan sastra. Gambaran situasi dan kondisi wilayah Indonesia sebelum kedatangan agama Islam antara lain. Nah, ini letak geografis. Indonesia terletak di antara 5 derajat 54 lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat 01 bujur timur sampai 141 derajat 02 bujur timur. Posisi itu menunjukkan bahwa wilayah ini berada di daerah Khatulistiwa, beriklim tropis dengan curah hujan yang tinggi. Iklim disertai angin,
musim menyebabkan adanya kemarau dan penghujanan atau musim hujan dengan waktu yang berbeda-beda di tiap wilayahnya. Keberadaan dua musim ini memberikan pengaruh yang kompleks pada berbagai aspek kehidupan penduduk. Pertanian, pelayaran, dan perdagangan erat hubungannya dengan musim. Kaitannya dengan perdagangan tidak dapat dilepaskan dari pelayaran. Sebagian wilayah kepulauan dengan posisi sebagai penghubung jalur perdagangan darat antara Asia, terutama antara Cina dan India, menjadikan wilayah Indonesia ini atau Nusantara ini sebagai wilayah yang strategis dalam jalur perdagangan antar bangsa-bangsa. Hal tersebut berdampak panjang terhadap masa depan sejarah bangsa Indonesia. Lalu yang kedua, keyakinan. Sebelum kedatangan Islam, masyarakat Indonesia sudah menganut agama dan kepercayaan yang berbeda-beda dalam kehidupannya. Agama yang berkembang saat itu adalah agama yang berpusat pada kepercayaan adanya dewa-dewa. Dalam melaksanakan pemujaan terhadap dewa-dewa, dibuat artefak keagamaan berupa bangunan atau relik. Agama Hindu, Buddha, berkembang pada masa kerajaan Majapahit ditandai dengan bangunan candi yang tersebar di beberapa wilayah dengan arca-arcanya, prasasti, dan kitab-kitab yang memberikan gambaran yang jelas terhadap potret keagamaan pada saat itu. Di wilayah yang lain, di mana masyarakat tidak tersentuh agama Hindu-Buddha, mereka masih mempertahankan agama asli, yaitu kepercayaan kepada roh-roh yang mendiami benda-benda seperti pohon, batu, sungai, gunung, dan dinamisme kepercayaan bahwa segala sesuatu mempunyai tenaga atau kekuatan yang dapat mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan usaha manusia dalam mempertahankan hidup, dan lain-lain. Kepercayaan ini telah tumbuh dan berkembang sebelum agama Hindu Buddha masuk ke Indonesia. Lalu yang ketiga, politik dan pemerintahan. Bukti-bukti tentang politik dan pemerintahan pada masa kerajaan Majapahit dengan menggunakan data-data yang telah didapatkan dari prasasti, maka dapat dikemukakan bahwa bangsa Indonesia telah mengenal sistem politik dan pemerintahan jauh sebelum Islam masuk ke Indonesia. Prasasti dari Kutai yang selama ini masih menjadi patokan babak dimulainya masa sejarah Indonesia dapat memberikan gambaran akan adanya sistem pemerintahan masa lalu. Sedangkan struktur pemerintahan mulai dapat dilacak sejak masa Sriwijaya. Sejumlah prasasti menyebutkan adanya pelaksanaan dari keputusan raja dilengkapi dengan perincian saksi dan imbalan-imbalan yang diterimanya. Bukti sejarah yang tertulis dan cukup memadai di antaranya adalah Nagara Kartagama. Tulisan ini tidak lagi hanya ditulis berdasarkan pandangan tentang hal-hal yang bersifat mistis serta mitologis, tetapi juga memuat gambaran nyata tentang kondisi sosial, budaya, politik, ekonomi kerajaan Majapahit kala itu. Setidaknya ini memberikan gambaran yang lebih lengkap tentang politik dan perintah masa menjelang berdaulatnya sebuah pemerintahan yang bercorak Islam. Lalu yang keempat, perekonomian dan perindustrian. Kumpulan rumah penduduk yang tersebar di lembah-lembah sungai dan dataran-dataran pegunungan dengan segala aktivitasnya merupakan pendukung utama keberlangsungan stabilitas ekonomi pemerintahan. Daerah pedalaman adalah daerah agraris yang tertutup. Perdagangan sebagai satu aktivitas ekonomi dilakukan oleh golongan rakyat yang harus berjalan dengan pedati atau sampan untuk transportasi dalam negeri. Pertanian merupakan tulang punggung perekonomian sebagian besar pemerintah yang berdaulat di wilayah Nusantara. Hasil pertanian, persawahan menjamin stabilitas dan persediaan makanan secara teratur, sehingga hasil panen berasal dari masyarakat desa dan dari berbagai wilayah kekuasaan lembaga agama atau tanah milik perseorangan atau kelompok yang dibebaskan dari pajak, upeti, pajak dan kerja wajib diminta daripada penduduk untuk kepentingan pegawai atau rumah tangga raja. Dalam hal perdagangan di Asia Tenggara, menurut Van Leur, barang-barang yang diperdagangkan adalah yang bernilai tinggi seperti logam mulia, perhiasan, pecah belah, kain, tenun, juga bahan-bahan baku untuk keperluan kerajinan. Dari data arkeologis berupa sebaran temuan keramik di sepanjang pantai utara Jawa, bahkan sampai pedalaman dan Pulau Sumatera dan Sulawesi,
Hubungan dagang wilayah ini dengan Cina telah terjalin sejak abad ke-9 sampai abad ke-10 Masehi. Sepanjang pantai utara Jawa sejak abad ke-9 Masehi memegang peranan penting khususnya dalam bidang ekonomi. Para pedagang asing yang datang sampai ke wilayah Majapahit berasal dari Champa, Khmer, Thailand, Burma, Sri Lanka, dan India. Mereka kemudian sebagian bermukim di Jawa dan bahkan ada yang beberapa di antara mereka kemudian ditarik pajak. Sekitar tahun 1249 Masehi telah terdapat 2 jalur pelayaran dari Cina, yaitu jalur pelayaran barat dan jalur pelayaran timur. Nah, lalu posisi Jawa berada dalam jalur pelayaran barat, meliputi Vietnam, Thailand, Malaysia, Sumatera, Jawa, Bali, Timur. Kapal dagang Cina berangkat melewati jalur barat dan kembali ke Cina dengan menyusuri pantai barat dari Kalimantan. Kehidupan perekonomian di bidang industri juga berkembang dan meliputi industri rumah tangga, kerajinan, dan industri logam. Ada istilah undagi yang berkaitan dengan kepandaian, keahlian seseorang yang memerlukan keahlian khusus, misalnya tukang kayu atau ahli bangunan. Dalam beberapa prasasti Bali kuno ditemukan beberapa keterampilan membuat suatu benda atau alat dengan istilah undagi, seperti undagi lancang atau pembuat perahu, undagi batu, pemahat batu, undagi pengarung, pembuat terowongan, undagi kayu, tukang kayu, undagi rumah, pembuat rumah. Selain itu ditemukan juga kelompok yang disebut pandemas atau pengrajin emas, pandewesi, pengrajin besi, pande tambra atau pengrajin tembaga, pande kangsa atau pengrajin perunggu, pande dadap atau pengrajin tameng atau perisai, dan lain-lain. Lalu yang kelima, sastra dan kesusastraan. Menurut Purbajaka dan Zoetmulder, di mana dia telah berhasil menelisik sastra Jawa itu jauh ke masa sebelum masuknya Islam ke Indonesia. Pada masa Mataram Hindu-Buddha, kitab Mahabharata dan Ramayana sangat mungkin telah diubah ke dalam bahasa Jawa kuno pada permulaan abad ke-10. Berinduk kedua kitab itu, maka banyak ditemukan gubahan-gubahan cerita yang sangat mungkin diambil sebagian atau utuh menjadi bentuk naskah yang lain. Bahkan seringkali naskah-naskah tersebut disesuaikan dengan kemuliaan yang ingin didapatkan oleh raja yang berkuasa ketika naskah itu digubah. Tiap-tiap daerah ditemukan deretan naskah-naskah yang sangat penting sebagai sumber sejarah. Ada cerita Parahyangan, Pararaton, Sutasoma, Negara Kartagama, Arjuna Wiwaha, dan masih banyak naskah dan kitab yang lain. Kehidupan kesusastraan ketika itu tentunya juga tidak terlepas dari para punjaga sebagai penggubah dan pencipta karya sastra. Kaitannya dengan hal ini, peran para Brahmana dan pemuka agama sangat penting. Selain itu juga telah ditemukan adanya jabatan-jabatan yang menunjukkan adanya indikasi sebagai penulis seperti cerita Sang Citralekha. Inilah gambaran situasi kondisi wilayah Indonesia sebelum masuknya daripada agama Islam. Jadi sudah sama-sama tadi kita ketahui, sebelum Islam masuk, corak keagamaan di Nusantara ini didominasi oleh Hindu dan Buddha. Baik, kita lanjutkan. Jalur masuknya Islam di Indonesia. Membaca sejarah peradaban bangsa Indonesia yang berkaitan masuknya Islam yang dikemukakan para ahli tidak bisa dipisahkan dari istilah Nusantara untuk menyebut wilayah Indonesia. Penyebaran agama Islam di Indonesia pada umumnya berlangsung melalui 2 proses. Yang pertama, penduduk pribumi berhubungan dengan agama Islam kemudian menganutnya. Yang kedua, orang-orang asing Asia seperti Arab, India, dan Cina yang telah beragama Islam bertempat tinggal secara permanen di suatu wilayah Indonesia, melakukan perkawinan campuran dan mengikuti gaya hidup lokal. Setidak-tidaknya ada 4 teori tentang Islamisasi awal di Indonesia, yaitu teori India, teori Arab, teori Persia, dan teori Cina.
Baik, kita akan bahas mengenai teori yang pertama, teori India. Teori India, teori ini dikemukakan oleh Pijenapel, Mokute, Fatimi, dan seorang orientalis Belanda yang meneliti tentang Islam di Indonesia bernama Snoek Horgens. Ia menyatakan bahwa agama Islam baru masuk ke Nusantara pada abad ke-13 Masehi yang dibawa oleh para pedagang dari Cambai, Gujarat, India. Memang sebagian besar sejarawan asal Belanda memegang teori bahwa Islam di Indonesia berasal dari anak benua India. Sementara seorang ilmuwan dari barat yaitu Pijenapel yang mengkaitkan asal mula Islam di Indonesia dengan daerah Gujarat dan Malabar. Menurutnya, orang-orang Arab bermazhab Syafi'i yang berimigrasi dan menetap di wilayah India yang membawa Islam ke Nusantara. Snoek Horgens kemudian mengembangkan teori ini, lalu dia berpendapat bahwa ketika Islam tiba di beberapa kota pelabuhan anak benua India, banyak di antara penduduknya yang beragama Islam dan tinggal di sana sebagai pedagang. Dan inilah perantara dalam perdagangan Timur Tengah dengan Indonesia. Lalu mereka datang ke dunia Melayu atau Indonesia sebagai para penyebar Islam pertama. Setelah itu disusul oleh orang-orang Arab. Lalu dia mengatakan, Snoek Horgens mengatakan bahwa abad ke-12 sebagai periode paling mungkin dari permulaan penyebaran Islam di Indonesia itu menurut salah satu ahli sejarah yaitu Snoek Horgens. Lalu menurut Jan Pijenapel adalah seorang orientalis dari Universitas Leiden Belanda yang fokus pada manuskrip Melayu. Dia menyatakan bahwa Islam masuk Indonesia lewat pedagang dari Gujarat. Penjelasan ini didasarkan pada seringnya kedua wilayah India dan Indonesia disebut dalam sejarah Nusantara klasik. Dalam penjelasan lebih lanjut, Pijenapel menyampaikan logika terbalik, yaitu bahwa meskipun Islam di Nusantara dianggap sebagai hasil kegiatan orang-orang Arab, tetapi hal ini tidak langsung datang dari Arab, melainkan dari India, terutama dari pesisir barat, dari Gujarat dan Malabar. Jika logika ini dibalik, maka dapat dinyatakan bahwa meskipun Islam di Nusantara berasal dari India, sesungguhnya ia dibawa oleh orang-orang Arab juga. Sedangkan menurut Makwit, ada hubungan antara Gujarat dan Indonesia, dengan alasan bahwa batu nisan makam Raja Malik Al-Saleh yang merupakan raja kerajaan Samudra Pasai Aceh bertuliskan angka tahun 686 Hijriah atau bertepatan 1297 Masehi dengan menggunakan nisan yang berasal dari Gujarat, India. Selain itu, batu nisan yang terdapat di makam Maulana Malik Ibrahim Gresik, Jawa Timur juga menunjukkan hal yang sama. Kedua batu nisan tersebut memiliki persamaan bentuk dengan batu nisan yang terdapat di Cambai, Gujarat, India. Lalu yang kedua adalah jalur masuknya Islam menurut teori Arab. Nah, teori yang kedua ini dikemukakan oleh Sir Thomas Arnold. Ia berpandangan bahwa para pedagang Arab telah menyebarkan Islam ketika mereka menguasai secara dominan perdagangan Timur, yaitu Barat dan Timur, sejak abad-abad awal Hijriah atau abad ke-7 dan 8 Masehi. Meskipun tidak terdapat catatan-catatan sejarah tentang kegiatan mereka dalam penyebaran Islam, namun ia berasumsi atau beranggapan bahwa mereka juga terlibat dalam penyebaran Islam kepada penduduk lokal di Indonesia. Dalam sejarah masuknya Islam ke Indonesia, teori Arab ini mengatakan bahwasanya Islam datang ke Indonesia secara langsung dari Arab, tidak melalui perantara bangsa lain. Beberapa bukti sejarah dikemukakan oleh salah satu Sir Thomas Arnold ini. Dalam sejarah masuknya Islam ke Indonesia, teori ini mengatakan bahwa Islam datang ke Indonesia secara langsung, tidak melalui perantara bangsa lain. Beberapa bukti sejarah dikemukakan untuk menguatkan teori ini. Teori ini mengatakan bahwa Islam masuk ke Indonesia langsung dari Mekah atau Arab sebagai pusat agama Islam sejak abad ke-7. Salah satu sejarawan yang mendukung teori ini adalah Profesor Hamka. Beliau mengatakan bahwa Islam sudah datang ke Indonesia pada abad pertama Hijriah
abad ke-7 sampai 8 abad ke-7 atau di 8 Masehi. Mohon maaf, menurut Profesor Hamka, beliau mengatakan bahwa Islam sudah datang di Indonesia pada abad pertama Hijriah, abad ke-7 sampai 8 Masehi. Langsung dari Arab dengan bukti jalur perdagangan yang ramai dan bersifat internasional. Sudah dimulai melalui Selat Malaka yang menghubungkan dinasti Tang di Cina atau di Asia Timur, lalu Sriwijaya di Asia Tenggara, dan Bani Umayyah di Asia Barat. Menurut motivasi, awal kedatangan orang Arab itu tidak dilandasi oleh nilai ekonomi, melainkan dorongan oleh motivasi spirit penyebaran agama Islam. Dalam pandangan Profesor Hamka, beliau mengatakan jalur perdagangan antara Indonesia dengan Arab telah berlangsung jauh sebelum tarikh Masehi. Profesor Hamka berpendapat bahwa pada tahun 625 Masehi berdasarkan sebuah naskah Tiongkok yang dicatat oleh pendeta Buddha Ising namanya, yang melakukan perjalanan dari Canton menuju India. Perjalanan tersebut menggunakan kapal Pose, dan pada tahun 674 Masehi ia singgah di Boga yang sekarang dikenal dengan Palembang, Sumatera Selatan. Nah, di Boga ini beliau menemukan sekelompok bangsa Arab yang telah bermukim di pantai barat Sumatera. Sebagian orang-orang Arab ini diceritakan melakukan perkawinan dengan wanita lokal. Kemudian Arab ini disebutnya sebagai komunitas Tasih dan Pose. Mereka adalah para pedagang yang telah lama menjalin hubungan perdagangan dengan kerajaan Sriwijaya. Karena demi hubungan perdagangan itulah kemudian kerajaan Sriwijaya memberikan daerah khusus untuk mereka. Nah, sejarawan lain juga mendukung teori Arab adalah Uka Chandrasasmita, lalu Ahmad Hashim, Asyumardi Azra, dan lain-lain. Selain informasi tersebut, Asyumardi Azra menambahkan bahwa ditemukan adaptasi lain yang dilakukan oleh bangsa Indonesia adalah atas pengaruh bangsa Arab ini, misalnya dari segi bahasa dan tradisi. Seperti pada kata dan tradisi, bersila yang sering dilakukan oleh bangsa Indonesia yang merupakan tradisi yang dilakukan oleh bangsa Arab atau Persia yang egaliter. Di samping alasan di atas, makam Fatimah binti Maimun di lereng Jawa Timur semakin menguatkan teori ini. Fatimah binti Maimun bin Hibatullah adalah seorang perempuan beragama Islam yang wafat pada hari Jumat 7 Rajab 475 Hijriah atau bertepatan tanggal 2 Desember tahun 1082 Masehi. Inskripsi nisan terdiri dari 7 baris dan berikut ini adalah hasil bacaan Jean Pierre Makwete yang diterjemahkan oleh Muhammad Yamin terhadap tulisan pada batu nisan tersebut. Jadi tulisan batu nisannya Fatimah binti Maimun ini dijelaskan atau ditranslate oleh Muhammad Yamin yang seperti ini bunyinya: atas nama Tuhan Allah yang Maha Penyayang dan Maha Pemurah, tiap-tiap makhluk yang hidup di atas bumi itu bersifat fana, tetapi wajah Tuhanmu yang bersemarak dan gemilang itu tetap kekal adanya. Inilah kuburan wanita yang menjadi syahid bernama Fatimah binti Maimun, putra Hibatullah yang berpulang pada hari Jumat ketika 7 sudah berlewat bulan Rajab dan pada tahun 495 Hijriah atau 475 Hijriah, yang menjadikan kemurahan Tuhan Allah yang Maha Tinggi beserta Rasulnya yang Maha Mulia. Asyumardi menambahkan, Islam datang di Indonesia pada abad ke-7, namun baru dianut secara terbatas oleh para pedagang Arab yang berdagang di Indonesia, dan baru mulai tersebar dan dianut oleh masyarakat Indonesia pada abad ke-12, yang disebarkan oleh para sufi pengembara yang berasal dari negara Arab. Alasan ini dikuatkan oleh corak Islam awalnya yang dianut oleh masyarakat Indonesia adalah Islam bercorak sufistik, karena pada masa Al-Ghazali, dinasti Abbasiyah, muncul sufi-sufi pengembara yang bertujuan untuk menyebarkan Islam tanpa pamrih. Maka sufi-sufi inilah yang disinyalir datang dan menyebarkan Islam di Indonesia. Lalu yang ketiga, teori Persia. Sejarawan Husain Jayaningrat adalah orang yang mengemukakan teori Persia.
Dalam teori Persia dinyatakan bahwa Islam masuk ke Nusantara pada abad ke-13 Masehi di Sumatera yang berpusat di Samudra Pasai. Teori Persia lebih menitik beratkan tinjauannya pada aspek persamaan kebudayaan yang hidup di kalangan masyarakat Islam Indonesia dengan Persia. Bukti-bukti persamaan tersebut diantaranya yang pertama, adanya peringatan 10 Muharram atau Asyura atau meninggalnya Husain cucu Nabi Muhammad SAW di Karbala yang sangat dijunjung oleh kaum muslim Syiah di Iran Persia. Di Sumatera Barat, peringatan tersebut disebut dengan upacara keranda tabut, yaitu mengarak keranda yang di atas namakan keranda Husain dan disebut keranda tabut untuk dilempar di sungai. Sedangkan di Pulau Jawa ditandai dengan pembuatan bubur syuro. Lalu yang kedua, adanya kesamaan konsep ajaran sufisme yang dianut Syekh Siti Jenar dengan Al-Halaj, seorang sufi besar dari Persia. Lalu yang ketiga, penggunaan istilah bahasa Iran atau Persia dalam sistem mengeja huruf Arab untuk tanda-tanda bunyi harokat. Contoh jabar, fathah, jer kasroh. Jabar itu fathah, jer itu kasroh, pes itu dhammah. Lalu yang terakhir adanya persamaan batu nisan Maulana Malik Ibrahim tahun 1419 Masehi di Gresik dan Malik Al-Saleh 1297 Masehi di Pasai yang berasal dari Gujarat. Nah, berdasarkan hal tersebut, Husain Jayaningrat berpendapat bahwa teori Gujarat bahwa Gujarat ini merupakan daerah yang mendapatkan pengaruh dari Persia yang menganut paham Syiah dan dibawa ke Indonesia. Itu menurut teori Persia. Lalu yang terakhir, teori Cina. Teori Cina menyatakan bahwa Islam datang ke Indonesia berasal dari para perantau Cina. Menurut teori ini, orang Cina telah berhubungan dengan masyarakat Indonesia jauh sebelum Islam dikenal di Indonesia. Pada masa Hindu-Buddha, etnis Cina atau Tiongkok telah berbaur dengan penduduk Indonesia terutama melalui kontak dagang, bahkan ajaran Islam telah sampai di Cina pada abad ke-7 Masehi. Masa di mana agama ini baru berkembang. Sumanto Al-Qurtubi dalam bukunya Arus Cina Islam Jawa menyatakan menurut kronik atau sumber luar negeri pada masa dinasti Tang di daerah kanton Zhangzhou, Guangzhou dan pesisir Cina bagian selatan telah terdapat sejumlah pemukiman Islam. Teori Cina ini didasarkan pada sumber luar negeri atau kronik maupun lokal. Bahkan menurut sejumlah sumber lokal dituliskan bahwa Raja Islam pertama di Jawa, yakni Raden Fatah dari Demak Bintoro, merupakan keturunan Cina. Ibunya disebutkan berasal dari Champa, Cina bagian selatan atau sekarang termasuk di Vietnam. Nah, berdasarkan sejarah Banten dan Hikayat Hasanuddin, nama dan gelar Raja Demak beserta leluhurnya ditulis dengan menggunakan istilah Cina, seperti Cek Kopo, Jinbun, Cek Banbun, Cek Bancun, Cunceh, serta Cucu. Nama-nama seperti Munggul dan Mokhel ditafsirkan merupakan kata lain dari Mongol. Sebuah wilayah yang dimana berada di utara Cina yang berbatasan dengan Rusia. Bukti lain adanya masjid-masjid tua yang bernilai arsitektur Tiongkok yang didirikan oleh komunitas daripada Cina di berbagai tempat, terutama di Pulau Jawa. Pelabuhan penting sepanjang abad ke-15 seperti Gresik, misalnya, menurut catatan Cina, diduduki pertama-tama oleh para pelaut dan pedagang Cina. Daerah yang mula-mula menerima agama Islam adalah pantai barat Pulau Sumatera. Dari tempat itu, Islam kemudian menyebar ke seluruh Indonesia. Pada dasarnya, semua teori memiliki kelebihan dan kelemahan. Tidak ada kebenaran yang mutlak dan daripada landasan teori tersebut. Namun hal yang sangat penting bahwa Islam tersebar di negeri Indonesia tidak dengan jalan kekerasan, melainkan dakwah dengan hikmah, nasihat yang baik. Nah, itu tadi adalah menurut teori para sejarawan mengenai teori Arab, teori Gujarat, teori Cina, dan teori Persia. Nah, strategi dakwah Islam di Indonesia di poin yang kecil. Masyarakat Asia Tenggara telah mempunyai peradaban yang tinggi sebelum kedatangan Islam. Hal demikian dikarenakan kawasan Asia Tenggara terdiri dari negara-negara yang memiliki kesamaan budaya
dan agama. Negara-negara ini termasuk Indonesia telah memiliki kontak dengan peradaban bangsa India dan Cina, tidak hanya dalam aspek peradabannya saja, tetapi juga adat istiadat, agama, dan kepercayaan. Dalam bidang sastra ditemukan buku-buku kitab kuno seperti kitab suluk yang mengkisahkan perjalanan seorang sufi agar memperoleh ilmu sejati. Kitab lain adalah kitab Sutasoma, kitab Negara Kertagama, dan sebagainya. Paparan tersebut menggambarkan bahwa masyarakat Indonesia sebelum menerima agama Islam telah mempunyai agama dan kepercayaan, yaitu agama Hindu, Buddha, selain animisme dan dinamisme yang telah berkembang lama sebelumnya. Agama Islam tersebar di seluruh wilayah Indonesia secara periodik atau bertahap dan dengan strategi dakwah yang damai, menyesuaikan diri terhadap adat istiadat penduduk tanpa paksaan dan kekerasan. Strategi penyebaran agama Islam dilakukan dalam berbagai media atau jalan, baik melalui perdagangan, pernikahan, pendidikan, ajaran sufi, juga melalui kesenian. Hal ini yang menyebabkan agama Islam mudah diterima. Faktor lain adalah agama Islam memberikan penghargaan pada sesama manusia dengan tidak membedakan harkat, derajat, dan martabat. Menurut UK Jandra Sasmitra, proses masuknya Islam di Indonesia adalah sebagai berikut. Yang pertama, perdagangan, perkawinan, politik, pendidikan, kesenian, dan tasawuf. Kita akan membahas tentang perdagangan. Yang pertama, perdagangan. Strategi dakwah penyebaran agama Islam melalui media perdagangan merupakan awal proses Islamisasi di Indonesia, yaitu pada abad ke-7 hingga abad ke-16. Bangsa Indonesia kedatangan para pedagang Islam dari Arab, Persia, dan India. Mereka melakukan kegiatan perdagangan di Indonesia dan menjalin hubungan dagang antara masyarakat Indonesia. Penyebaran agama Islam melalui perdagangan selain lebih menguntungkan menguntungkan juga sangat efektif dan sesuai dengan karakter masyarakat wilayah pesisir. Jalur Islamisasi melalui perdagangan dikatakan menguntungkan karena para raja dan bangsawan turut serta dalam aktivitas ini. Para bupati di pesisir Pulau Jawa banyak yang memeluk agama Islam sehingga memudahkan para pedagang Muslim dalam berdakwah. Pada saat itu, perdagangan internasional sebagian besar dikuasai oleh pedagang Muslim. Lalu, yang kedua, perkawinan. Pedagang Muslim yang masuk di Indonesia dilihat dari segi ekonomi, mereka mempunyai status sosial yang lebih dibandingkan penduduk pribumi. Interaksi antara penduduk pribumi dan pedagang Muslim yang intens tidak jarang diteruskan dengan adanya perkawinan antara kaum pribumi dengan para pedagang Muslim. Selanjutnya, dalam proses perkawinan, pihak pribumi harus mengucapkan kalimat syahadat sehingga perkawinannya ini menjadi media yang efektif dalam penyebaran agama Islam. Contoh para ulama yang melakukan pernikahan dengan masyarakat pribumi, di antaranya Raden Rahmat atau Sunan Ampel dengan Nyai Manila. Perkawinan antara Sunan Gunung Jati dengan Putri Kawungaten. Perkawinan antara Raja Brawijaya dengan Putri Campa yang beragama Islam, kemudian berputra Raden Fatah yang pada akhirnya menjadi Raja Demak. Lalu yang ketiga, politik. Proses Islamisasi melalui media politik dilakukan secara bertahap dan berkesinambungan antara penguasa dan pemerintahan. Setelah penguasa atau rajanya masuk Islam, hampir pasti rakyatnya juga masuk Islam. Contoh di Maluku dan Sulawesi. Selain itu, ada kerajaan Islam yang melakukan penaklukan terhadap kerajaan-kerajaan non-Islam dan kemenangan membuat masyarakatnya secara bertahap masuk Islam. Itu dalam sistem politik. Lalu pendidikan. Penyebaran agama Islam melalui pendidikan yang berupa pesantren. Pesantren menjadi media yang efektif dalam proses Islamisasi di Indonesia. Pesantren selain mengajarkan ilmu agama juga keterampilan hidup yang lain. Selain itu juga menjadi tempat menempa ilmu untuk para calon juru dakwah agama Islam. Di antara lembaga pendidikan atau pesantren pada masa awal perkembangan Islam adalah pesantren yang didirikan oleh Sunan Ampel dan juga didirikan oleh Sunan Giri yang terkenal sampai Pulau Maluku. Selain itu dilembagakan pendidikan pesantren, murid yang sudah selesai belajar akan dikirim untuk berdakwah ke seluruh penjuru Indonesia. Ini melewati jalur pendidikan. Kesenian. Sekarang yang kesenian, Islamisasi melalui kesenian yang paling terkenal adalah dengan mengadakan pertunjukan seni gamelan dan wayang. Sebagaimana diketahui bahwa kesenian wayang dan gamelan ini digunakan Wali Songo dalam mengembangkan ajaran Islam.
Cara seperti ini banyak ditemui di Yogyakarta, Solo, Cirebon, dan lain-lain. Seni gamelan banyak digemari masyarakat Jawa, dan ini tentu dapat mengundang masyarakat berkumpul dan selanjutnya dilaksanakan dakwah Islam. Dan terakhir adalah tasawuf. Para sufi mengajarkan tasawuf yang diramu dengan ajaran yang sudah dikenal oleh masyarakat Indonesia. Seorang sufi biasanya dikenal dengan hidup dengan sederhana. Mereka selalu menghayati kehidupan masyarakat dan hidup bersama di tengah-tengah masyarakat. Banyak hal yang penting untuk diketahui mengapa agama Islam berkembang pesat dan mudah diterima oleh masyarakat Indonesia. Antara lain, yang pertama, agama Islam bersifat terbuka, sehingga pensiarannya dan pengajaran agama Islam dapat dilakukan oleh setiap orang Islam. Yang kedua, penyebaran agama Islam dilakukan dengan cara damai. Yang ketiga, Islam tidak mengenal diskriminasi dan tidak membedakan kedudukan seseorang dalam masyarakat. Yang keempat, perayaan-perayaan dalam agama Islam dilakukan dengan sederhana. Dan yang terakhir, dalam Islam dikenal adanya kewajiban mengeluarkan zakat yang bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan kehidupan masyarakatnya dengan adanya kewajiban zakat bagi yang mampu. Nah, ini adalah fase di poin yang D, fase penyebaran Islam di Indonesia. Dalam buku sejarah peradaban Islam, sebagaimana ditulis oleh Siti Maimunah, bahwa ada 3 tahap proses Islamisasi di Indonesia menurut Hasan Mu'arif Ambari. Yang pertama, tahap kehadiran pedagang muslim sebelum abad ke-13 Masehi. Pendapat dari Hasan Mu'arif Ambari, masuknya Islam ke Indonesia sejak abad ke-7 atau ke-1 Hijriah dikemukakan oleh Syekh Syamsuddin Abu Abdillah Muhammad bin Thalib Dimashqi. Ia menyatakan bahwa agama Islam masuk ke Indonesia melalui Champa atau Kamboja dan Vietnam sejak zaman Khalifah Utsman bin Affan, yakni sekitar tahun 651 Masehi atau abad ke-7. Pada versi yang lain menyatakan bahwa abad ke-1 sampai ke-4 Hijriah terdapat hubungan perkawinan antara pedagang muslim dengan penduduk setempat, sehingga mereka memeluk agama Islam. Mengenai adanya makam Fatimah binti Maimun di Larang Gresik dengan angka tahun 475 Hijriah atau 1082 Masehi, bentuk batu nisan dan jiratnya menunjukkan pola gaya hias makam dari abad ke-10. Menurut laporan penelitian arkeolog, di situs pesucian Kecamatan Manyar, Leran di masa lampau merupakan pemukiman, perkotaan, dan perdagangan. Lalu tahap terbentuknya yang kedua, tahap terbentuknya kerajaan Islam. Pada fase ini ditandai dengan munculnya pusat-pusat kerajaan Islam. Nah, selanjutnya dan Islam pada fase ini ditandai dengan munculnya pusat-pusat kerajaan Islam. Ditemukan makam Malik As-Saleh yang terletak di Kecamatan Samudra di Aceh Utara dengan angka 696 Hijriah atau 1290 Masehi. Merupakan bukti yang jelas adanya kerajaan Islam di Pasai. Historiografi tradisional lokal, hikayat Raja-Raja Pasai dan sejarah Melayu Malik menyebutkan penguasa pertama kerajaan Samudra Pasai adalah Raja Malik As-Saleh. Akan tetapi di Baru setelah ditemukan makam seorang perempuan yang bernama Tuhar Amisuri dengan angka tahun 602 Hijriah. Hal ini membuktikan bahwa pada permulaan abad ke-13 sudah ada pemukiman masyarakat Islam di Barus. Pada akhir abad ke-13, kerajaan Samudra Pasai sebagai kerajaan Islam pertama di Indonesia merebut jalur perdagangan di Selat Malaka yang sebelumnya dikuasai oleh kerajaan Sriwijaya. Hal ini terus berlanjut hingga pada permulaan abad ke-14 berdiri kerajaan Malaka di semenanjung Malaysia. Sultan Mansur Shah adalah sultan ke-6 kerajaan Malaka yang membuat Islam sangat berkembang di pesisir timur Sumatera dan semenanjung Malaka. Akhir abad ke-15 dan permulaan abad ke-16, pusat-pusat perdagangan di pesisir utara seperti Gresik, Demak, Cirebon, dan Banten telah menunjukkan kegiatan keagamaan yang dilakukan oleh para wali di Jawa.
Kemudian pada abad ke-16 kegiatan itu muncul sebagai kekuatan politik dengan adanya kerajaan Demak sebagai penguasa Islam pertama di Jawa yang berhasil menyerang ibu kota Majapahit. Para wali dengan bantuan kerajaan Demak, kemudian kerajaan Pajang dan kerajaan Mataram dapat mengembangkan Islam ke seluruh daerah-daerah penting di Jawa, bahkan di luar Jawa, seperti ke Banjarmasin, Hitu, Ternate, Tidore, dan Lombok. Lalu yang ketiga, tahap pelembagaan Islam. Pada fase ini, para pemangku kerajaan berguru ke pusat pendidikan Islam seperti Ternate yang berguru ke Giri Gresik. Agama Islam yang berpusat di Pasai tersebut tersebar luas ke Aceh di pesisir Sumatera, Semenanjung Malaka, Demak, Gresik, Banjarmasin, dan Lombok. Bukti persebaran ditemukan cukup banyak di Semenanjung Melayu. Ditemukan bentuk-bentuk nisan yang menyerupai bentuk-bentuk nisan di Aceh. Di Kuin, Banjarmasin, tepatnya di komplek pemakaman Sultan Suryansyah Raden Samudra, terdapat batu nisan yang mempunyai kesamaan dengan yang ada di Demak dan Gresik. Di pemakaman Seloparang terdapat sebuah batu nisan yang memiliki gaya Jawa Timur. Islam juga tersebar ke Sulawesi ketika raja pertama, Raja Talo yang menjadi mangkubumi di kerajaan Goa yang bernama I Malingkaing Daeng Jonri Karaeng Katangka masuk Islam pada 22 September 1605 Masehi. Kemudian ia bergelar Sultan Abdullah Awalul Islam, penyebar Islam ke daerah Abdul Makmur Khatib Tunggal yang lebih terkenal dengan nama Dato' Ri Badang, seorang ulama yang berasal dari Minangkabau. Kemudian Islam tersebar ke Lombok dan Sumbawa melalui 2 tahap. Pertama dari Jawa yang dilakukan oleh Sunan Prapen sekitar akhir abad ke-17 Masehi dari Goa. Di Kalimantan, Banjarmasin merupakan daerah yang pertama kali masuk Islam. Dalam Hikayat Banjar dinyatakan bahwa Banjar diislamkan oleh kerajaan Demak di Jawa sekitar tahun 1550. Kemudian di Kalimantan Timur, daerah Kutai merupakan daerah yang pertama kali mendapat pengaruh Islam dari Dato' Ri Bandang beserta temannya Tan Tunggung Parangan yang mengislamkan Raja Mahkota dari Kutai sekitar tahun 1575. Baik, dan yang poin yang E adalah hikmah pembelajaran. Kalian bisa baca daripada hikmah pembelajaran ini, kita tahu begitu cerita histori daripada Islam masuknya di Nusantara ini, banyak teori-teori, pendapat-pendapat dari para ahli sejarah menyatakan daripada proses masuknya Islam itu ke Indonesia ini atau ke Nusantara ini melalui teori-teori yang mana sudah diuji cobakan atau sudah digali informasinya. Akan tetapi semua teori tersebut bisa kita ambil, dalam arti bisa kita pelajari semua, sehingga apa? Sehingga mendapat daripada wawasan yang lebih luas ketika orang menanyakan apa saja yang ada terjadi di Indonesia ini sebelum adanya masuknya Islam, kita juga bisa menerangkan. Dan kapan Islam itu masuk ke Indonesia ini atau Nusantara ini, kita pun mampu menerangkan. Maka dari itu anak-anak sekalian, rajin-rajinlah kita untuk membaca. Karena dengan membaca, jendela ilmu akan senantiasa luas. Seperti kita akan memberikan suatu pernyataan atau argumen atau sebuah nasihat. Ketika kita sering banyak membaca, maka wawasan kita pun semakin luas. Mungkin ini saja yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan dapat manfaat dan menambah daripada ilmu untuk kalian semua. Dan tugasnya adalah akan saya buat dalam deskripsi di akhir daripada video ini. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.